Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Olivia, NIM 1914156, jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar, tujuan, definisi, serta prinsip pemasaran syariah dan juga karakteristik pemasaran syariah. Oke, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar pemasaran syariah. Nah, dalam dunia marketing atau pemasaran, sebelum kita mempelajarinya lebih jauh atau bahkan langsung mempraktikkannya, alangkah lebih baiknya kita harus memahami mengenai konsep dasar pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pemasaran Islam atau konsep dasar pemasaran syariah. Sebenarnya, antara konsep dasar pemasaran konvensional dengan konsep dasar pemasaran syariah itu tidak jauh berbeda. Hanya saja, di dalam konsep pemasaran syariah itu terdapat elemen-elemen atau nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan kita sebuah teladan yang baik melalui keempat sifat mulianya, atau biasa dikenal dengan sifat wajib Rasulullah SAW. Apa saja? Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, dan yang keempat ada fatonah. Nah, sidik berarti jujur. Nah, seorang pemasar ini harus memiliki sifat jujur, baik ketika berinteraksi kepada konsumennya mengenai produk, ataupun ketika membuat perjanjian dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Nah, sifat ini harus berada di dalam diri seorang pemasar. Apabila tidak, maka para konsumen akan kehilangan minat produknya dengan alasan kurangnya citra positif di dalam diri seorang pemasar. Dan yang ketiga, ada tablik, yaitu komunikatif. Nah, seorang pemasar ini harus memahami komunikasinya dengan benar dan sebaik mungkin agar bisa berinteraksi dengan konsumen yang baik. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Seorang pemasar juga harus memiliki kecerdasan untuk menetapkan target pemasaran dengan tepat. Selain strategi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada lagi 3 konsep dasar yang berada di dalam pemasaran syariah. Yang pertama, ada strategi untuk mind share, yang kedua, ada taktik untuk market share, dan yang ketiga, ada value to heart. Nah, untuk materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai tujuan dari pemasaran syariah. Mengenai tujuan dari pemasaran syariah ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan secara khusus antara tujuan pemasaran konvensional dan juga tujuan pemasaran syariah. Lalu apa saja sih tujuan dari pemasaran syariah? Nah, tujuan pemasaran syariah ini yang pertama adalah memberikan kemudahan pada konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan kualitas dengan memudahkan apa yang diinginkan konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada definisi pemasaran syariah. Pemasaran atau marketing syariah merupakan sebuah bentuk pemasaran produk, barang, ataupun jasa yang di dalamnya ini terdapat elemen atau nilai-nilai syariahnya. Pada umumnya, pemasaran syariah ini mengacu pada aspek yang berorientasi pada pandangan kemaslahatan dunia dengan mengacu Al-Quran serta sunnah yang diperkuat oleh ijma dan juga qiyas untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan pengertian pemasaran syariah secara umum adalah seluruh proses aktivitas strategis baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi secara halal untuk menciptakan, mengomunikasikan, serta menawarkan value, produk ataupun jasa untuk mensejahterakan materi dan juga spiritual stakeholder-nya berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah, baik di dunia maupun di akhirat. Topik keempat adalah prinsip pemasaran syariah. Ada beberapa prinsip dalam pemasaran syariah. Yang pertama adalah Sustainable Marketing Enterprise, yaitu suatu model pemasaran yang dapat mempertahankan perusahaan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, yang prinsip kedua adalah Landscape Bisnis Syariah Marketing, meliputi 3 hal, yaitu ada change,
competitor, dan juga customer. Prinsip yang ketiga ada syariah marketing strategi yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada segmentation, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning, yang keempat ada differentiation, yang kelima ada marketing mix, dan yang keenam ada selling. Yang pertama ada segmentasi. Jadi segmentasi adalah seni mengidentifikasikan serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Nah, segmentasi ini merupakan langkah awal perusahaan untuk menentukan segala aktivitasnya. Dan yang kedua adalah targeting. Jadi di sini targeting adalah strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dipakai ini sangat terbatas. Nah, di dalam targeting ini ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, segmentasi pasar yang dipilih harus menguntungkan dan cukup besar. Yang kedua adalah strategi targeting ini harus didasarkan pada keunggulan daya saing perusahaannya. Dan yang ketiga adalah situasi persaingan. Dan yang ketiga selanjutnya ada positioning. Jadi positioning ini adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen dan juga kompetisi bagi pelanggan. Dan yang keempat ini ada differentiation. Nah, differentiation ini adalah tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Selanjutnya, yang keempat ada marketing mix atau biasa dikenal dengan 4P. Nah, jadi 4P ini adalah produk, price, place, dan juga promotion. Nah, produk dan price itu termasuk ke dalam komponen dari tawaran atau offers. Sedangkan yang place dan juga promotion itu termasuk komponen dari akses. Jadi, marketing mix ini adalah untuk mengintegrasikan antara tawaran dari perusahaan dan juga akses yang tersedia dalam perusahaan. Nah, proses integrasi terhadap tawaran dan juga akses itu harus didasari dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga kejujuran. Dan yang terakhir, keenam, ada selling. Jadi selling ini merupakan penyerahan barang ataupun jasa dari penjual pada konsumen atau pembeli dengan harga yang sudah disepakati atas dasar sukarela. Prinsip yang keempat ada syariah marketing value yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada brand, yang kedua ada service, dan yang ketiga ada proses. Nah, yang pertama ada brand. Jadi brand ini merupakan suatu identitas terhadap produk atau jasa perusahaan. Jadi brand ini mencerminkan nilai yang diberikan kepada konsumen. Nah, yang kedua ada service. Nah, jadi di service ini dalam melakukan pelayanan yang terhadap seseorang, harus diperhatikan sikapnya harus yang baik, sopan, lembut, dan juga harus diberikan rasa perhatian. Nah, untuk yang terakhir ada proses. Jadi proses ini mencerminkan quality, cost dan juga delivery. Nah, jadi maksud proses dalam quality ini apa? Jadi maksud proses dalam kualitas ini menciptakan proses yang memiliki nilai yang lebih baik untuk konsumen. Sedangkan proses dalam cost itu berarti menciptakan proses yang efisiensi. Misalnya tidak memiliki biaya yang banyak, akan tetapi kualitasnya sangat terjamin. Dan yang terakhir itu ada delivery. Jadi maksud proses dalam delivery ini adalah proses mengenai penyampaian atau pengiriman terhadap konsumen. Untuk selanjutnya, prinsip terakhir itu ada syariah marketing scorecard yang terdiri dari 4 macam, yaitu scorecard, inspiration, kultur, dan juga institution. Nah, materi selanjutnya, materi yang terakhir atau topik yang kelima itu mengenai karakteristik pemasaran syariah. Nah, di dalam karakteristik pemasaran syariah ini ada 4 hal yang menjadi key success factors dalam mengelola suatu bisnis agar mendapatkan nilai moral yang tinggi. Apa saja sih 4 hal itu yang sudah disebutkan sebelumnya pada materi pertama? 4 hal tersebut itu adalah sidik, jujur, yang kedua ada amanah, dapat dipercaya, yang ketiga ada tablik, komunikatif, dan yang keempat ada fatonah, yaitu cerdas. Lalu untuk penjelasannya, yang pertama ini mengenai teisisme. Jadi teisis ini merupakan jiwa seorang pemasar syariah yang meyakini bahwasannya hukum yang bersifat teisis atau ketuhanan, yaitu paling benar, paling adil, bahkan paling selaras terhadap semua kebaikan dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ini ada etis. Jadi etis ini bahwasannya setiap seorang pemasar syariah ini selalu mengedepankan persoalan moral ataupun etika dalam segala kegiatan aktivitas atau kegiatannya.
Dan yang ketiga ada realistis. Nah, jadi syariah marketer ini adalah konsep pemasaran yang sangat fleksibel dan juga sebagaimana keluasan serta keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Lalu selanjutnya, nomor 4 yang terakhir, karakteristik yang terakhir ini ada humanistis. Nah, jadi syariah marketer ini sifatnya humanistis universal. Nah, syariah ini diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat dan juga sifat manusianya itu terjaga dan juga terpelihara. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.